Halo, dengan Diary Cewek Indigo di sini. Teman-teman, berkaitan dengan IG story yang gua posting hari ini yang mengatakan bahwa orang yang hebat adalah orang yang berani bahagia sendiri tanpa menunggu dibahagiakan orang lain. Ada beberapa pembaca yang sudah DM ke gua dan bertanya, "Oke, gua mau coba jawab. Kak, secara kan manusia makhluk sosial, apakah salah jika kita mengharapkan kebahagiaan dari orang lain?" Nggak salah, cuman menurut gua sih kurang tepat aja. Karena urusan bahagia atau enggak itu bener-bener urusan kita pribadi. Maksudnya, andai kata orang yang di sekeliling kita pun, siapapun itu, misalnya teman kalian atau pacar kalian atau suami atau istri kalian itu bisa nih, maksudnya berusaha semaksimal mungkin tuh kalian bahagia, tapi kalau kalian sendiri nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang bermakna dan nggak bisa bahagia, ya sama aja bohong usaha dari mereka. Maka itu yang gue bilang tadi, kebahagiaan itu adalah keputusan pribadi sih. Kita harus memilih untuk berbahagia. Tadi kalau kasusnya yang baik, maksudnya orang-orang di sekelilingnya, temennya, orang tuanya, pasangannya itu berusaha supaya dia bahagia. Tetapi kita kan lebih sering di dalam hidup ini ketemu kasus-kasus di mana orang-orang yang kita harapkan ngebahagiain kita malah ninggalin kita kan. Nah, makanya gua nulis quote seperti itu. Orang yang hebat adalah orang yang berani bahagia sendiri tanpa menunggu dibahagiakan orang lain. Karena gua tahu benar ketika orang jatuh cinta atau orang dekat sama orang lainnya, pasti ada proyeksi-proyeksi atau harapan atau ekspektasi di mana orang ini bisa bahagiain kita, bukan? Pasti itu normal, itu manusiawi. Tapi lagi-lagi, kebahagiaan itu adalah pilihan dan keputusan pribadi. Kalau sampai semua orang ninggalin kita, bagaimana? Apakah kita bakalan gak bahagia? Oleh karena itu, gue benar-benar ajak teman-teman untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, supaya ketika hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita bisa tetap kuat, kita bisa tetap bahagia. Kalau orang yang hidupnya didukung oleh orang lain, terus mereka tersenyum, itu kan wajar mendapat dukungan dan orang bisa tersenyum. Tetapi kalau orang yang hidupnya merana, ditinggalkan, dicuekin, difitnah, dimaki, tapi dia masih bisa tersenyum, kalian bayangin deh betapa hebatnya orang itu. Tapi maksudnya bukannya senyum yang dipaksain juga ya. Kan ada juga tuh orang yang merana tapi kayak belaga-belaga tetap tersenyum supaya orang gak kelihatan sakitnya kayak gimana gitu. Nah, ada pembaca juga yang jawabin IG story gue dengan bagus. Dia bilang begini, "Setuju, menurut saya kebahagiaan adalah tanggung jawab pribadi." Nah, itu dia jawabannya. Balik ke pertanyaan yang sebelumnya, Kak, secara kan manusia makhluk sosial, apakah salah jika kita mengharapkan kebahagiaan dari orang lain? Ya nggak salah, tapi kurang tepat. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial itu tujuannya bukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gua. Tetapi status manusia sebagai makhluk sosial itu gunanya buat apa? Gunanya buat kita belajar bersama-sama. Istilahnya mah kayak kita waktu sekolah,
kerja kelompok gitu kalau makhluk sosial. Tetapi bahagia atau enggak balik lagi ke kita lah ya. Nah, untuk teman-teman yang misalnya masih mau nunggu, enggak pokoknya saya mau tunggu pacar saya ngelamar saya atau tunggu orang yang saya suka ngasih kepastian ke saya. Ya nggak apa-apa juga sih. Itu kan hak kalian dan pilihan kalian. Tetapi apakah kalian bisa tetap berbahagia sementara kalian menunggu itu? Kalau kalian bisa tetap bahagia sambil menantikan kepastian itu, ya nggak apa-apa juga. Yang penting adalah kebahagiaan kalian. Jangan sampai ketika kalian menunggu itu, kalian jadi kurang daripada bahagia. Kenapa? Karena orang yang kita tunggu seringkali tidak menunggu kita. Dan seringkali juga orang yang kita tunggu tuh sebetulnya nggak ada. Maksudnya mungkin gua kenal si A gitu. Atau pacar kalian namanya si A. Pacar kalian ini yang kalian kenal bisa berubah nggak sebagai manusia? Bisa kan? Orang jangankan 2-3 tahun ke depan berubah. Besok aja juga kita nggak tahu. Kadang hari ini orang bisa baik banget, besokannya bisa jahat. Karena orang yang kita harapkan untuk membahagiakan kita atau orang yang kita cintai itu bisa berubah dan gak ada yang pasti di dunia ini. Makanya gue ajak teman-teman untuk jangan menunggu. Nanti kan bakal sedih sendiri ketika yang kita tunggu, yang kita tahu dia baik, dia ramah, ternyata kita tunggu-tunggu muncul lagi dia sudah menjadi pribadi yang berbeda. Ini quote yang gue dapet dan akan ngebantu kalian untuk mengerti juga. Bacaannya adalah, "You don't know this new me. I put back my pieces differently." Kamu tidak tahu ini diriku yang baru karena aku telah meletakkan potongan-potongan atau pecahan-pecahanku secara berbeda. Nah, maksudnya adalah pasangan kita, pacar kita, atau teman kita, orang yang dekat sama kita itu bisa saja menjadi orang yang berbeda atau berubah karena dia telah menyusun dirinya, pecahan-pecahan hatinya secara berbeda dari yang kita ketahui. Itu normal nggak? Normal. Boleh nggak dia lakuin itu? Dia menyusun kepingan-kepingan hatinya dan kepingan pikirannya secara berbeda. Boleh, karena kan itu hidupnya dia. Dia punya hati, dia punya pikiran. Karena itu adalah boleh dan haknya orang lain untuk menata hidupnya, maka kita sendiri pun harus menata hidup kita. Jangan nungguin orang lain. Teman-teman, Tiara mau nyanyiin lagu buat kalian. Dengerin ya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. Lagu ini kan menceritakan orang yang sedang kesusahan, lalu ada orang yang datang dan mau berbagi kesusahan sama dia, duduk sama-sama dia.
teman-teman, this would be suck. Ini mungkin tidak akan menyenangkan. Gue harus kasih tahu ke kalian bahwa kemungkinan besar orang yang akan duduk bersama-sama dengan kita pada saat kita berbeban berat itu tak lain, tak bukan adalah diri kita sendiri. Karena pada saat orang lain tidak mampu duduk bersama-sama dengan kita di saat-saat tergelap kita harus membawa seluruh diri kita dengan berani untuk duduk bersama-sama dengan diri kita. Jadi, kekuatan itu datang dari dalam, bukan dari luar. Jika kalian bisa menemukan orang lain di luar diri kalian yang mau duduk bersama-sama dengan kalian pada saat-saat tergelap, itu bagus. Tetapi ketika kalian berani dan bisa membawa seluruh diri kalian untuk duduk bersama-sama pada saat-saat paling susah dalam hidup kalian, itu terbaik. Kenapa ya gua bahas hal ini soal hati, soal pikiran, soal bahagia? Karena ini nyangkut banget sih. Yang seperti gue bilang, indigo itu bukan cuma soal setan atau makhluk gaib aja. Nanti kapan kalau postingan berikut-berikutnya gue akan bahas di mana ketika orang galau itu akan bisa mendatangkan setan loh. Bener, gak bohong. Karena gue udah ngalamin sendiri. Jadi apapun pikiran dan hati kita itu akan selalu bersinergi dan sinkron dengan apa yang terjadi di dunia ini loh. Sampai juga di dunia roh atau alam gaib. Gitu sih teman-teman. Semoga dapat dimengerti ya. Terima kasih.